Adapun orang-orang yang selamat dari fitnah kubur adalah 1. Para nabi. 2. Para rasul. 3. Orang-orang yang mati syahid. 4. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah. 5. Orang-orang yang setiap malam istiqomah membaca surah Al-Mulk. 6. Orang-orang yang istiqomah membaca surah As-Sajdah. 7. Orang yang membaca surah Al-Ikhlas 100 kali saat merasakan sakitnya kematian. 8. Orang yang mati karena penyakit taun. 9. Orang yang mati pada malam Jumat atau pada hari Jumat. Semuanya akan selamat dari pertanyaan dan fitnah kubur. Maksud perkataan Syekh Ibrahim Al-Lakani adalah bahwa setelah mayat ditanya, ada yang kemudian mendapat siksa dan ada pula yang diberi kenikmatan, yang disiksa adalah ruh dan jasadnya. Dalam suatu hadits disebutkan, orang yang mati dalam keadaan kafir akan disiksa di dalam kubur dengan digigit 99 ekor ular terus-menerus sampai hari kiamat. Siksa kubur lainnya yaitu dihimpit tanah kubur. Tidak akan ada yang bisa selamat dari himpitan tanah ini walaupun ia adalah anak kecil dan walaupun orang yang solih kecuali para nabi, Fatimah binti Asad, dan orang yang selalu membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 100 kali ketika ia sakit. Di antara nikmat kubur yaitu diluaskannya liang kuburnya menjadi 70 sira, baik panjang atau lebarnya. Kuburnya akan dibuka menuju surga, kuburnya dijadikan salah satu taman surga, dan terdapat pelita yang bersinar bagaikan rembulan di malam purnama. Dalam satu hadits disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihi salam. Pelajarilah kebaikan dan ajarkan kepada manusia, karena sesungguhnya aku Allah akan menyinari kubur para pengajar dan penuntut ilmu hingga mereka tidak akan merasa kesepian di tempatnya. Dalam hadits lain dinyatakan, barang siapa memberi penerangan di masjid-masjid Allah, Allah akan memberinya penerang di alam kubur. Semua yang sudah disebutkan harus kita imani dengan mantap sebagaimana kewajiban mengimani terjadinya hari kebangkitan manusia di padang mahsyar. Pada saat itu manusia akan dibangkitkan dengan berbagai macam bentuk rupa dan kondisi. Ada yang dengan menunggang yaitu orang-orang yang bertakwa, ada yang berjalan kaki yaitu orang-orang yang sedikit amal baiknya, dan ada pula yang berjalan menggunakan wajahnya yaitu orang-orang kafir. Wallahu a'lam. Pengembalian jasad manusia. Syekh Ibrahim Al-Lakani berkata, katakan bahwa berdasarkan dalil, jisim akan dikembalikan setelah Adam ketiadaannya, ada yang berpendapat setelah tafrik tercerai berainya. Wahai mukallaf, yakinilah dengan keyakinan yang mantap bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengembalikan semua jasad beserta nyawanya dengan jasadnya sewaktu di dunia, tidak digantikan dengan jasad yang lain. Ia dikembalikan setelah hancur lebur dan bersatu dengan tanah, lalu dikembalikan seperti sedia kala menjadi manusia seutuhnya. Sebagian ulama berpendapat bahwa jisim dikembalikan setelah tercerai berai lalu dikumpulkan lagi menjadi manusia utuh. Penjelasan. Kesimpulannya, seorang mukmin wajib meyakini dengan mantap bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengembalikan semua jisim yang sudah tiada dan hancur lebur atau yang tercerai berai karena dimakan hewan buas. Jisim itu dikembalikan sesuai bentuk jisimnya ketika di dunia, bukan diganti dengan jisim lainnya. Semua jisim akan hancur kecuali acus zanab tulang ekor, lalu akan menjadi utuh kembali dari acus zanab, sebagaimana keterangan yang lalu. Syekh Ibrahim Al-Lakani berkata, keduanya tafrik dan Adam dalam keadaan murni. Akan tetapi, khilaf ini khusus bagi jasad selain para nabi dan orang-orang yang disebutkan dalam nas. Sifat tafrik tercerai berai dan Adam hancur lebur itu murni. Artinya sama sekali tidak ada bagian yang masih sambung atau jisim tadi sudah tidak ada sama sekali kecuali acus zanab tulang ekor kemudian dihidupkan kembali seperti wujudnya semula. Perbedaan pendapat para ulama tentang dikumpulkannya makhluk dari Adam ketiadaan ataukah dari tafrik cerai berai hanya pada mayit selain nabi, syuhada, dan orang-orang yang sudah disebutkan dalam nas tidak hancur karena ditelan bumi. Sebab jasad para nabi, syuhada, para penghafal Al-Quran, dan ulama akhirat yang mengamalkan ilmunya tidak bisa Adam hancur lebur ataupun tafrik cerai berai. Pengembalian arat. Syekh Ibrahim Al-Lakani berkata, dalam hal pengembalian arat sifat ada dua pendapat. Yang terkuat adalah arat dikembalikan dengan segala ainnya. Dalam hal pengembalian arat sifat ada dua pendapat ulama.
Yang diunggulkan adalah pendapat yang mengatakan bahwa arat sifat kembali dengan seluruh ainnya. Penjelasan. Ada dua pendapat tentang kembalinya arat sifat-sifat jisim. 1. Pendapat mayoritas ulama, yang sesuai dengan pendapat Imam Al-Asy'ari, arat akan kembali beserta kembalinya jisim. Warna putih, bergerak, diam, dan suaranya ketika berada di dunia seperti itulah kelak dibangkitkan di akhirat. Begitu pula sifat bodoh, alim, kufur, beriman dan lainnya semasa di dunia, seperti itulah ia akan dibangkitkan. 2. Arat tidak bisa kembali secara mutlak. Jisim akan bertemu dengan arat yang lain, bukan arat saat ada di dunia, karena tidak mungkin ada jisim tanpa arat. Pendapat kedua ini lemah dan marjuh. Pendapat yang pertama adalah yang benar, sebagaimana perkataan Syekh Ibrahim Al-Lakani, yakni pendapat yang kuat adalah, ain, arat dikembalikan sebagaimana keadaan semula di dunia, bukan digantikan dengan arat yang lain sebagaimana pendapat kedua yang menyatakan bahwa arat tidak bisa kembali ke jisimnya yang awal. Wallahu a'lam. Pengembalian waktu dan hisab. Syekh Ibrahim Al-Lakani berkata, dalam hal pengembalian waktu terdapat dua pendapat, sedangkan hisab adalah perkara yang benar dan tidak ada keraguan dalam perkara yang benar. Dalam hal pengembalian waktu ada dua pendapat. 1. Semua waktu yang sudah dilewati oleh jisim dikembalikan. Ini pendapat yang mutamat. 2. Waktu yang sudah dilewati tidak akan kembali. Pendapat ini berhukum marjuh. Adanya hisab perhitungan, amal pada hari kiamat merupakan kebenaran yang sudah ditetapkan berdasarkan dalil Al-Quran dan hadits. Jangan meragukan terjadinya sesuatu yang sudah ditetapkan, karena sesuatu tersebut pasti terjadi. Penjelasan. Mengenai dikembangkannya waktu ada dua pendapat. Pertama, seluruh waktu yang sudah dilalui oleh jisim akan dikembalikan di akhirat. Sebab, agar waktu bisa bersaksi bahwa dalam waktu tersebut ada yang kita gunakan untuk melakukan ketaatan dan juga ada yang digunakan untuk kemaksiatan. Ini pendapat yang kuat. Kedua, waktu yang sudah dilalui jisim tidak dikembalikan. Sebab, dua hal yang saling menafikan akan berkumpul, seperti berkumpulnya waktu sekarang dan waktu yang sudah lampau. Jawaban atas pendapat yang kedua adalah pengembalian waktu tidak terjadi sekaligus, tetapi dikembalikan secara bertahap sebagaimana yang terjadi di dunia dan dengan tempo yang sangat cepat. Terjadinya hisab berdasarkan dalil Al-Quran dan hadits. Hisab adalah penghakiman dan pembalasan Allah terhadap amal manusia, baik maupun buruk, berupa ucapan maupun perbuatan. Setelah catatan amal diperlihatkan pada seorang hamba, Allah akan berfirman, ini, amal buruk yang telah kau lakukan, aku telah melepaskannya. Dan ini, amal baik yang telah kau lakukan, aku telah melipat gandakannya. Di suatu hadits diceritakan, kelak akan ada 70.000 orang umatku yang akan masuk surga tanpa dihisab. Lalu aku meminta lagi pada Allah agar ditambahkan, sehingga masing-masing dari mereka bisa memberikan syafaat kepada 70.000 orang lagi, untuk bisa masuk surga tanpa dihisab. Salah seorang sahabat bertanya, kenapa engkau tidak meminta tambahan lagi wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, ya, aku meminta tambahan hingga 3 kali dan Allah memberikan tambahan lagi dengan tak terhingga, maka semuanya masuk surga tanpa dihisab. Jika dalam golongan orang mukmin ada seseorang yang lebih dekat pada rahmat Allah, ia akan masuk surga tanpa dihisab, dan jika dari golongan orang kafir ada seseorang yang lebih dekat pada kemurkaan Allah, ia akan masuk neraka tanpa dihisab. Berhati-hatilah kalian, karena ada sekelompok orang yang masuk surga tanpa dihisab dan ada juga sekelompok orang yang masuk neraka tanpa dihisab. Disebutkan dalam satu hadits bahwa Allah menghisab semua manusia secara serentak dan di satu waktu, sehingga setiap orang merasa dirinya sedang dihisab Allah. Hisab manusia berbeda-beda, ada yang mudah, ada pula yang sulit, ada yang secara rahasia, ada pula yang secara terang-terangan. Balasan, amal baik dan amal buruk. Syekh Ibrahim Al-Lakani berkata, di sisi Allah perbuatan-perbuatan tercela akan dibalas dengan yang setimpal dan perbuatan-perbuatan terpuji akan dilipat gandakan dengan keutamaan. Balasan, amal buruk menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala disesuaikan kadar keburukannya, sedangkan balasan amal baik akan dilipat gandakan. Hal ini berdasarkan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan suatu kewajiban bagi Allah. Penjelasan. Amal buruk adalah perbuatan yang dianggap buruk oleh syara,
baik dosa besar maupun dosa kecil. Suatu dosa bisa dianggap besar atau kecil dilihat dari larangan dan ancaman siksanya. Pada hakikat, dosa besar dan kecil sama saja, sama-sama tidak diridai dan dibenci olehnya, baik perbuatan buruk itu berpengaruh pada dirinya sendiri maupun pada orang lain. Amal baik adalah segala perbuatan yang dianggap baik oleh syara, dengan syarat disertai dengan keikhlasan dan niat yang benar. Hal ini berbeda dengan amal buruk yang tidak ada syarat sama sekali, begitu dilakukan maka sudah dianggap buruk. Perbuatan buruk akan dibalas dan mendapatkan siksa sesuai kadar keburukannya. Maksudnya, balasan perbuatan buruk disesuaikan dengan kadar keburukan yang dilakukan. Adapun yang berhak memutuskan patut atau tidaknya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun amal baik, jika sudah dianggap sah dan diterima, akan dibalas dengan berlipat-lipat ganda. Misalnya, satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan bahkan lebih. Arti kelipatan di sini adalah Allah memberi balasan atas ketaatan hambanya dengan imbalan yang lebih dari kadar ketaatan tersebut. Kelipatan ini berdasarkan perkiraan Allah, bukan perkiraan makhluk, baik para malaikat muqarrabin yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun para nabi. Bahkan balasan satu ketaatan bisa dilipat gandakan menjadi 700 kali jika dilakukan dengan ikhlas. Penghapusan dosa-dosa kecil. Syaikh Ibrahim Al-Lakani berkata, dengan menjauhi dosa-dosa besar maka dosa-dosa kecil akan diampuni. Telah datang riwayat bahwa wudhu dapat melebur dosa. Karena menjauhi dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil akan diampuni. Diriwayatkan dalam sebuah hadits bahwa wudhu bisa menjadi pelebur dosa-dosa kecil. Penjelasan. Dosa-dosa kecil akan diampuni karena meninggalkan dosa-dosa besar, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran. Jika engkau menjauhi dosa-dosa besar yang engkau dilarang melakukannya, niscaya kami hapuskan darimu dosa-dosa kesalahanmu, yakni dosa-dosa kecil. Quran Surat An-Nisa 3:31. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba menunaikan salat 5 waktu, berpuasa Ramadan, serta menjauhi dosa-dosa besar yang ada 7, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan baginya 8 pintu surga di hari kiamat sehingga ia bertepuk tangan karena sangat bahagia belum ada satu orang pun yang masuk surga. 7 macam dosa besar adalah: 1. Menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Sihir. 3. Membunuh orang tanpa hak. 4. Memakan harta anak yatim. 5. Memakan harta riba. 6. Melarikan diri dari peperangan. 7. Menuduh zina kepada perempuan baik-baik. Kesimpulannya, sudah disepakati di dalam Al-Quran dan hadits bahwa menjauhi dosa-dosa besar bisa menjadikan dosa-dosa kecil diampuni. Namun, dengan syarat menaati dan menjalankan syariat Islam. 7 dosa besar disebutkan dalam hadits tersebut bukanlah patokan, karena dosa besar jumlahnya lebih dari 7. Dalam hadits riwayat Sayyidina Utsman bin Affan disebutkan bahwa suatu ketika Rasulullah bersabda, tidaklah seseorang menyempurnakan wudhu, kecuali diampunkan dosa-dosanya, baik yang terdahulu maupun yang kemudian yang tidak jadi dilakukan. Masih banyak hadits lainnya yang menjelaskan keutamaan berwudhu, dan beberapa ibadah yang bisa melebur dosa-dosa kecil. Bukan hanya 2 perkara ini saja menjauhi dosa-dosa kecil, bukan hanya 2 perkara ini saja menjauhi dosa-dosa besar dan berwudhu. Dosa-dosa kecil yang dihapus adalah dosa-dosa kecil yang berhubungan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dosa yang berkaitan dengan hak manusia, harus meminta kehalalan atau pada hari kiamat pahala kebaikan orang yang menzalimi diberikan kepada orang yang dizalimi. Tidak cukup ditebus dengan melakukan ketaatan saja. Dalam hadits marfu, riwayat Imam Al-Bazzar dari Sayyidina Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, barang siapa membaca surah Al-Ikhlas 100.000 kali maka ia telah memberi dirinya dari Allah. Dan seorang penyeru menyeru di 7 lapis langit dan buminya, wahai hamba-hambaku, ketahuilah, Fulan bin Fulan telah dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa memiliki tuntutan lantaran perbuatan jahatnya maka hendaklah dia mengambil balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ia sudah merdeka. Zahir hadits ini menunjukkan bahwa dosa besar dan dosa yang berkaitan dengan hak manusia bisa dihapus dengan membaca surah Al-Ikhlas. Inilah yang dinamakan Ataqatul Kubra, pembebasan besar. Oleh karena itu, seorang mukmin dianjurkan mengamalkan hadits tersebut.
Jika hendak menolong orang yang sudah meninggal dunia, dianjurkan mengamalkannya dengan cara mengumpulkan sahabat-sahabat mukmin, lalu setiap orang membaca surah Al-Ikhlas 1000 kali dengan niat ikhlas karena Allah, sekiranya dalam waktu 7 hari sudah menyelesaikan 100.000 kali. Setelah itu pahalanya dihadiahkan kepada mayit untuk menebus dosa-dosanya. Ada juga, atakat ul sugra, pembebasan kecil, yaitu membaca La ilaha illallah sebanyak 70.000 kali sebagai tebusan dari siksa neraka. Dengan syarat mengetahui mananya dan kandungan mana akidah di dalamnya. Jika tidak mengerti mananya, tidak memiliki faedah. Hal ini berbeda dengan surah Al-Ikhlas yang bisa diamalkan dan dimanfaatkan walaupun tidak mengetahui mananya, tapi harus benar bacaan hurufnya. Ketahuilah, dosa ibarat penyakit dan ketaatan ibarat penawarnya obat. Sebagaimana setiap jenis penyakit memiliki obat tertentu yang tidak bisa dihapuskan dengan berwudu, dan ada yang bisa dengan meninggalkan dosa-dosa besar. Ada dosa yang bisa dihapus dengan mencari nafkah untuk anak istri, ada yang dengan melakukan ibadah haji dan umrah, ada pula yang bisa dihapus dengan berjihad di jalan Allah, dan lain sebagainya. Hari Kiamat dan ketakutan di Padang Mahsyar. Syaikh Ibrahim Al-Lakani berkata, hari akhir, kemudian ketakutan di tempat pemberhentian adalah sesuatu yang benar, maka ringankanlah wahai Zat yang Maha Penyayang dan berikanlah pertolongan. Hari Kiamat dan ketakutan di Padang Mahsyar pasti terjadi. Ya Allah Zat yang Maha Pengasih, semoga Engkau meringankan kami, hamba-hambamu, dan berilah kami pertolongan. Penjelasan. Hari Kiamat pasti terjadi, dimulai dengan kebangkitan dari kubur, lalu digiring ke Padang Mahsyar hingga waktu yang tak terbatas. Menurut pendapat lain hingga ahli surga masuk ke dalam surga dan ahli neraka masuk ke dalam neraka, inilah yang dinamakan hari kiamat. Sebab, pada hari itu semua manusia berkumpul di Padang Mahsyar dan berdiri di hadapan Sang Pencipta. Al-ul Mauqif juga benar adanya, yakni, kegelisahan dan ketakutan saat berada di Padang Mahsyar selama 1000 tahun sebagaimana disebutkan dalam surah As-Sajdah, atau 50.000 tahun sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Ma'arij. Saat itu, keadaan manusia bermacam-macam, ada yang berenang dalam air keringatnya yang dalamnya setinggi betis dan ada yang setinggi leher sesuai dengan amalnya masing-masing. Pada saat itu matahari berada di atas kepala semua makhluk dengan jarak hanya 1 mil bahkan lebih dekat lagi. Semua makhluk akan ditanya, tangan dan kaki mereka yang menjawab sebagai saksi atas amal perbuatan buruk yang mereka lakukan selama di dunia. Saat itu yang selamat adalah para nabi, orang-orang soleh, orang-orang yang mati syahid, para ulama, akhirat yang mengamalkan ilmunya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak disusahkan oleh kedahsyatan yang besar pada hari kiamat, dan mereka disambut oleh para malaikat. Malaikat berkata, inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu. Quran Surat Al-Anbiya 21:103. Tanda-tanda kiamat kubra besar ada 10. 1. Keluarnya Imam Al-Mahdi. 2. Munculnya Dajjal. 3. Turunnya Nabi Isa alaihi salam. 4. Keluarnya kaum Ya'juj dan Ma'juj. 5. Keluarnya hewan dabah di antara Safa. Ketika dabah keluar, di atas kening orang mukmin akan muncul tulisan, ini adalah orang yang beriman, dan akan bersinar cahayanya. Dari kening orang kafir akan muncul tulisan, ini adalah orang kafir, sehingga raut mukanya akan berubah menjadi hitam pekat. 6. Terbitnya matahari dari arah barat. 7. Muncul duhan selama 40 hari. Saat itu manusia menjadi mabuk. 8. Hancurnya Ka'bah di tangan kaum Abbasyi setelah Nabi Isa bin Maryam alaihi salam wafat. 9. Hilangnya Al-Quran, baik tulisan maupun yang sudah dihafal dalam dada umat manusia, semua diambil oleh Allah. 10. Semua umat manusia yang ada di dunia ini dihukum kafir. Semoga kita semua diselamatkan dari kedahsyatan dan ketakutan hari kiamat. Cara agar bisa selamat dari hari kiamat dengan membantu kebutuhan kaum muslim sesuai dengan syariat agama, menolong orang yang kesusahan, memberi makan orang yang kelaparan, dan memberi tempat orang yang berkelana dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua bisa menyelamatkan dari kesusahan di Padang Mahsyar, wallahu a'lam bishawab. Pengambilan buku catatan, amal. Syaikh Ibrahim Al-Lakani berkata, wajib bagi seorang hamba mengambil buku catatan, amal sebagaimana diketahui nasnya dari Al-Quran. Lafaz,
berkedudukan sebagai khabar muqaddam dan lafaz, menjadi mubtada, muakhar. Mengambil buku catatan, amal hukumnya wajib bagi semua manusia. Sebagian menerimanya dengan tangan kanan dan sebagian yang lain dengan tangan kiri, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Quran. Seluruh orang mukmin harus mengimani kepastian terjadinya pengambilan buku catatan, amal di hari kiamat. Orang-orang yang beriman akan menerimanya dengan tangan kanan, sedangkan orang kafir menerimanya dengan tangan kiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Adapun orang yang diberikan catatan, amalnya dari sebelah kanannya, maka dia akan dihisap dengan hisap yang ringan dan akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan bahagia. Quran Surat Al-Insyiqaq 84:7-9. Sedangkan orang yang diberikan catatannya dari belakang punggungnya maka ia akan mengeluh, aduh celaka. Dan ia akan masuk ke dalam neraka sair. Quran Surat Al-Insyiqaq 84:10-12. Mizan, timbangan, amal. Syaikh Ibrahim Al-Lakani berkata, seperti ini, mengambil buku catatan, amal adalah wazan dan mizan, maka ditimbanglah semua catatan-catatan, amal atau amalan itu sendiri. Sebagaimana pengambilan catatan, amal yang harus diimani, begitu pula adanya timbangan, amal perbuatan semua manusia dengan neraca timbangan. Catatan, amal manusia akan ditimbang. Ada pendapat yang menyatakan bahwa yang ditimbang adalah amalnya. Penjelasan. Wajib bagi seorang mukmin mengimani adanya timbangan, amal. Timbangan tersebut berupa 1 tiang dan 2 piring timbangan. Masing-masing piring timbangan lebih luas dari 7 lapisan bumi dan 7 lapisan langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan penimbangan pada hari itu adalah hak. Quran Surat Al-A'raf 7:8. Adapun dalil yang dijadikan dasar adanya penimbangan, amal adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikitpun. Quran Surat Al-Anbiya 21:47. Timbangan pada hari itu ialah kebenaran, keadilan, maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Quran Surat Al-A'raf 7:8-9. Berat dan ringannya timbangan di akhirat sama halnya dengan timbangan yang ada di dunia. Berat akan naik disebabkan banyaknya amal tauhid dan amal solih yang dilakukan. Ringan akan menurun disebabkan kemaksiatan dan kekufuran yang dilakukan selama di dunia. Seorang mukmin wajib mengimani adanya mizan, timbangan, dan mauzun yang ditambang. Tidak diwajibkan memikirkan bentuk dan jenis timbangan seperti apa. Kita hanya diwajibkan mengimani keberadaan dan terjadinya timbangan, amal, jangan bertanya tentang bagaimana bentuk dan rupanya. Mengenai apa yang akan ditimbang, sebagian ulama berpendapat bahwa yang ditimbang adalah catatan amalnya. Sebagian yang lain berpendapat yang akan ditimbang adalah amal perbuatan yang diwujudkan dalam bentuk jisim. Diriwayatkan dalam sebuah hadits, Allah akan menyelamatkan salah seorang umatku. Di hadapan semua makhluk, dibentangkan kepadanya 99 buku catatan, amal kejelekan. Panjang tiap-tiap buku catatan, amalnya sejauh mata memandang. Buku tersebut diperlihatkan padanya. Kemudian dikatakan kepadanya, apakah engkau mengingkari amalmu ini? Laki-laki itu menjawab, tidak, wahai Tuhanku, semua sudah benar. Allah berfirman, apakah malaikat katabah berbuat zalim? Laki-laki itu menjawab, tidak wahai Tuhanku, malaikat katabah tidak berbuat zalim. Allah berfirman, apakah engkau memiliki usur? Laki-laki itu menjawab, tidak, wahai Tuhanku, aku tidak memiliki usur. Allah berfirman, apakah engkau merasa memiliki amal kebaikan? Laki-laki itu menjawab, saya merasa tidak memilikinya, wahai Tuhanku. Allah berfirman, engkau memiliki amal kebaikan padaku dan aku tidak ingin berbuat zalim kepada hamba-hambaku. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan sebuah catatan kecil sebesar jari yang di dalamnya bertuliskan lafaz. Kemudian 99 buku catatan yang penuh dengan amal buruk diletakkan di atas piring timbangan sebelah kiri dan catatan kecil itu diletakkan di atas piring timbangan sebelah kanan.
Ternyata catatan kecil itu lebih berat, piring timbangannya pun turun dan terangkatlah piring timbangan yang berisikan 99 buku catatan buruk. Keistimewa seperti itu tidak didapatkan oleh semua manusia, tetapi hanya berlaku bagi orang-orang tertentu yang akan dikasihi oleh Allah saja. Menurut satu pendapat, amal solih kelak diwujudkan sebagai cahaya, sedangkan amal perbuatan buruk diwujudkan sebagai kegelapan. Kemudian ditimbanglah cahaya dan kegelapan tersebut. Wallahu a'lam. Sirat. Syaikh Ibrahim Al-Lakani berkata, begitu juga halnya sirat titian. Para hamba akan melewatinya dengan cara yang berbeda-beda, ada yang selamat, ada pula yang tergelincir. Wajib mengimani adanya siratul mustaqim. Semua orang akan berjalan melewatinya dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang bisa selamat dan ada pula yang tergelincir ke dalam neraka jahanam. Penjelasan. Seorang mukmin wajib mengimani adanya siratul mustaqim, yakni jembatan panjang yang berada di atas neraka jahanam. Semua umat manusia akan melewatinya, baik manusia yang awal maupun yang akhir, baik orang mukmin maupun orang kafir. Ketika melintasinya, para nabi dan rasul mengucapkan doa, "Ya Allah, selamatkan kami, selamatkan kami." Orang-orang solih, orang-orang yang mati syahid, dan orang yang ditetapkan menjadi ahli surga tanpa dihisap akan melewatinya dengan penuh keberanian tanpa ada rasa takut. Mereka akan melewatinya dengan selamat sesuai kadar iman dan cahaya amalnya. Jarak tempuhnya 3000 tahun, 1000 tahun jalanan menanjak, 1000 tahun jalanan menurun, dan 1000 tahun jalanan mendatar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku dan umatku kelak adalah yang pertama kali melintasi Siratul Mustaqim." Malaikat Jibril berada di permulaan sirat dan malaikat Mikail berada di tengah-tengahnya. Keduanya bertugas untuk menanyai manusia, "Engkau gunakan untuk apa usiamu, masa mudamu, kau pergunakan untuk apa ilmumu, dan seperti apa amalmu semasa di dunia?" Satu pendapat mengatakan bahwa sirat lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Riwayat lain mengatakan ini hanyalah perumpamaan dari kesulitan saat melewatinya. Pendapat yang sahih adalah sirat itu lebar dan ada dua jalan, kanan dan kiri. Jalan yang di sebelah kanan menuju ke pertamanan surga dan yang di sebelah kiri menuju ke arah neraka jahanam. Di sebelah kanan dan kiri sirat ada jendela yang menuju ke arah tingkatan-tingkatan neraka jahanam. Sebagian ulama mengatakan bahwa sempit atau lebarnya sirat sesuai dengan kadar cahaya yang dimiliki masing-masing manusia. Cahaya yang dimiliki seseorang tidak bisa menyinari orang lain, sehingga sebagian lainnya akan melewati sirat yang sempit, tajam, dan gelap, sebagian lainnya melewati sirat yang lebar dan terang sesuai dengan kadar cahaya iman dan amal yang dimiliki. Keadaan orang-orang yang melintas di atas sirat bermacam-macam, ada yang berjalan bagaikan kilat, ada yang bagaikan angin, ada yang bagaikan pengendara kuda, dan ada yang tidak selamat, tergelincir dan terjatuh ke dalam neraka jahanam. Semuanya sesuai dengan kadar, amal perbuatan dan keimanan semasa hidupnya. Wallahu a'lam. Arasy, kursi, kolam dan lauhul mahfuz. Syaikh Ibrahim Al-Lakani berkata, Arasy, kursi kemudian pena dan malaikat pencatat serta lauh mahfuz, semuanya mengandung hikmah. Wujudnya, arasy, kursi, kolam pena untuk mencatat, malaikat pencatat serta lauh mahfuz itu semuanya merupakan hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaikh Ibrahim Al-Lakani berkata, bukan karena satu keperluan, wajib engkau mengimani keberadaannya wahai sekalian manusia. Terciptanya arasy, kursi, dan lauh mahfuz itu tidak dikarenakan Allah membutuhkannya. Dan atas apa yang disebutkan tadi diharuskan kepada setiap mukallaf untuk mengimani keberadaannya. Penjelasan. Arasy adalah jisim agung dari cahaya yang tinggi derajatnya, berada di atas langit ketujuh sebagaimana kubah yang menutupi seluruh alam. Arasy memiliki 4 tiang penyangga yang dipikul oleh 4 malaikat, di hari kiamat kelak akan dipikul oleh 8 malaikat. Kursi adalah jisim agung dari cahaya yang berada tepat di bawah arasy dan di atas langit ketujuh juga. Kolam pena adalah jisim agung dari cahaya yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuliskan apa-apa yang sudah, sedang dan yang akan terjadi hingga kelak hari kiamat. Katibun, malaikat-malaikat pencatat itu dibagi menjadi 3 macam. 1. Malaikat yang mencatat amal perbuatan manusia selama di dunia.
2. Malaikat yang mencatat apa yang ada di Lauh Mahfuz lalu menyampaikannya kepada malaikat yang bertugas di alam ini setiap tahunnya. 3. Malaikat yang mencatat apa yang ada pada buku catatan, amalnya, malaikat katabah lalu meletakkannya di bawah arasy. Adapun lafaz kurung buka itu, ataf kepada lafaz sebelumnya dengan membuang huruf, atafnya, bukan menjadi maf'ul bi objek dari lafaz katibun, jangan salah memahaminya. Lauh adalah jisim dari cahaya yang menjadi tempat menulis bagi kolam. Penulisan kolam pada lauh ini dengan kekuasaan Allah bukan malaikat, menulis apa yang telah dan akan terjadi, sesuai izin Allah. Seorang mukmin tidak dianjurkan membahas perihal bentuk dan sifat dari apa-apa yang sudah disebutkan tadi. Kita hanya wajib mengimani keberadaannya, adapun zat dan sifatnya, hanyalah Allah yang mengetahuinya. Allah menciptakan kelima hal tersebut, juga menciptakan makhluk pasti mengandung hikmah yang hanya diketahui oleh Allah. Allah menciptakan arasy bukan untuk menjaga zatnya, menciptakan kursi bukan untuk dijadikan tempat duduk, menciptakan malaikat katibun dan lauh mahfuz bukan untuk pengingat hal-hal yang akan dilupakan. Maha suci Allah dari semua itu, sama sekali tidak demikian adanya, semua itu muhal bagi Allah. Semua penciptaan itu ada hikmahnya. Seorang mukallaf wajib mengimani bahwa kewajiban beriman itu ta'budi. Surga dan neraka. Syekh Ibrahim Al-Lakani berkata, neraka adalah sesuatu yang benar dan telah diciptakan, begitu juga halnya surga. Maka, janganlah engkau condong kepada orang ingkar yang gila. Neraka benar adanya, telah disebutkan dalam nas Al-Quran dan hadits bahwa neraka sudah diciptakan, sebagaimana surga yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, janganlah engkau condong atau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengingkari adanya surga dan neraka. Orang-orang itu memiliki penyakit gila dan tidak memiliki akal. Penjelasan: surga dan neraka benar adanya dan telah diciptakan. Hal ini berdasarkan dalil Al-Quran dan hadits serta kesepakatan umat Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan pendapat orang kafir filsuf yang meyakini bahwa surga dan neraka sama sekali tidak ada. Juga berbeda dengan pendapat kaum Mu'tazilah yang meyakini bahwa surga dan neraka baru akan ada pada hari kiamat, sekarang belum diciptakan. Pendapat yang pertama, kafir filsuf, adalah pendapat orang kafir dan pendapat kedua, kaum Mu'tazilah, adalah pendapat yang sesat. Surga berada di atas langit ketujuh di bawah arasy, sedangkan neraka berada di bawah bumi ketujuh. Namun, pendapat yang benar adalah mauquf, hanya Allah yang mengetahui tempat keduanya. Neraka terbagi menjadi 7 tingkatan. 1. Neraka Jahanam. Ini neraka yang paling tinggi, tempat orang-orang mukmin dari umat Nabi Muhammad SAW, yang maksiat dan mati dalam keadaan belum bertaubat. 2. Neraka Lazza, tempat bagi umat Yahudi. 3. Neraka Utama, tempat bagi umat Nasrani. 4. Neraka Sa'ir, tempat bagi kaum Sabiyah yang merupakan kelompok dari agama Yahudi. 5. Neraka Sakar, tempat bagi umat Majusi dan orang Islam yang tidak melaksanakan salat. 6. Neraka Jahim, tempat bagi penyembah berhala. 7. Neraka Hawiyah, tempat bagi orang-orang munafik. Surga juga terbagi menjadi 7 tingkatan. 1. Surga Firdaus. 2. Surga ADN. 3. Surga Khuldi. 4. Surga Naim. 5. Surga Mawa. 6. Surga Darus Salam. 7. Surga Darul Jalal. Jika sudah meyakini keberadaan surga dan neraka, jangan mempercayai keyakinan filsuf dan kaum Mu'tazilah yang tidak memiliki akal. Oleh karena itu, Syekh Ibrahim Al-Lakani berkata, maka janganlah kalian cenderung kepada keyakinan orang gila yang mengingkari adanya surga dan neraka.